Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti bersama tausiah mau'izatul hasanah dari Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan nanti bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa awladina wa azwajina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wa dunya wal akhirah wa khairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Karakter, tabiat, sifat hati manusia itu ada kalanya yang selalu condong terhadap kehidupan dunia yang disebut sebagai hati yang buta dan hati yang mati, selalu mengalami satu kegelapan sehingga tidak bisa membedakan antara kehendak yang datangnya dari nafsu dan dari Allah, sehingga mereka itu dikatakan golongan-golongan yang hatinya selalu maksiat datang Allah. Ini jumlahnya mayoritas, baik di dalam agama Islam ataupun selain agama Islam. Yang kedua, ada hati yang senantiasa condong terhadap Allah, sehingga dia bisa membedakan mana di antara kehendak Allah dan nafsu. Golongan niki sudah tidak lagi mengatakan bahwasannya ada kehendak selain Allah, enggak ada. Inilah hati yang hidup dan inilah hati yang disebut sebagai hati yang selalu taat terhadap Tuhannya. Oleh sebab itu, bagi kita yang masuk di dalam golongan pertama, lewat materi pada malam hari ini adalah rubahlah karakter, sifat,
hatimu yang selama ini menyembah berhala, yang selama ini menjadi hati yang buta. Qala musannifu rahimahullah taghyiru sulukal qalbika, ngrubah sira sulukal qalbika ing karaktere sifat tabiate perilaku hati ira. Jami'un nasi utawi sekabehi menungso, akeh kumpulane menungso di dunya ing dalam dunya iki iku yang kosimu kebagi apa jami'un nas dibagi ila majmu'ataini maring rong golongan. Minas sulukil qalbi saking perilaku kang bangsa ruhaniyah, bukan jasmaniyah, ruhaniyah, bangsane ati. Banyak di antara manusia di dunia ini ternyata digolongkan Allah menjadi dua golongan. Golongan pertama, awalan iku kolbun ati, yamilun kang condong daiman kelawan langgeng ila muladdatil hayatid dunya maring kesenangan kehidupan dunia. Pertama, ada golongan yang hatinya selalu condong terhadap kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia ini ada macam dua, materi dan non materi. Yang materi berupa sandang, pangan, papan, tumpaan, harta benda. Ini yang materi. Termasuk garwa, anak, iku materi. Padahal Allah dawuh i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala aidan wa azwajukum, ngertiya sira kabeh, mengertilah hai manusia bahwasanya suami, istri, anak, harta benda itu kuhadapkan kepadamu hanyalah sebagai ujian. Yang di dalam ujian itu mengandung satu pertanyaan, apakah hatimu condong memandang, menyaksikan terhadap makhluknya ujian itu, ataukah bersaksi memandang sejatine sopo di balik itu semuanya. Pertanyaannya ada di situ. Tapi sudah menjadi karakter dua golongan ini. Kalau golongan pertama mesti memandang makhluknya yang bisa memberikan manfaat ataukah mendatangkan mudharah, mesti.
Golongan pertama itu memandangnya makhluk. Inilah Pak yang Allah maksud sebagai golongan al-kafirun. Golongan hati yang terhijabi atau tertutup atau terkunci. Atau bisa saya katakan sebagai hati yang mati. Sehingga ketika keadaan apa yang Allah hadapkan terhadap golongan yang pertama, lebih-lebih keadaan gak enak, gak cocok, mesti ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Ngerti ngomel-ngomel? Ning ati ku mak teratap medongkol. Akhirnya nyalahkan terhadap makhluknya karena menganggap datangnya persoalan dari makhluk. Satu contoh, ada dua kekasih, apalagi zaman yang seperti ini mudah. Ora tahu WA, ora tahu nelpon, entah karena kesibukan, entah karena macam-macam. Dilupakan Allah, boten telepon atau tidak WA. Akhirnya apa yang terjadi? Muring-muring dah. Jenengan iki wis gak sayang tah. Mana kadang-kadang. Aku kok anggap apa? Suaminya jauh di sana atau istrinya jenengan ono pondok, kok gak kirim kabar sih? Ya Allah. Padahal Allah lupakan. Akhirnya apa? Kita akan menuduh kekasih kita itu nggak sayang atau melupakan diri. Loh, hati kita pasti akan mendongkol, Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Iki contoh kecil. Contoh kecil. Saya belum mengatakan contoh-contoh yang lebih besar lagi. Wah, isok-isok ibu nggo parut iki. Bapak ngungkal bendu, ya. Wis macam-macam. Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membedakan mana kehendak nafsu dan Allah, karena masih ada dua. Mesti kita bimbang. Katanya kehendak Allah, lah kok ngene? Sampean pasti dibawa kebimbangan-kebimbangan karena masih ada dua. Coba kalau sudah tidak ada dua, tidak ada kehendak nafsu, Anda akan yakin ini yang terbaik. Aku dibikin Allah seperti ini lewat jalan istri atau suamiku, ini hal yang terbaik. Betul. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Andai kata tidak Allah lalaikan istrinya terhadap suami,
maka di situ ada sesuatu yang lebih besar. Makanya bersyukurlah kita ketika saat Allah mendatangkan perkara yang enggak cocok, didatangkan Allah itu semata-mata baik miturut pandangan Allah. Kita tidak akan bisa bersyukur Pak, golongan pertama nggak bisa. Oleh karena itu rubahlah karakter yang seperti ini, biar hati tidak kemalan, muring marah-marah. Itu golongan pertama Pak, condong hatinya terhadap kesenangan kehidupan dunia. Hadhil majmu'atun, utawi iki golongan, taqdi hayataha, semasa uripe golongan iku imang majmu'ah, kullaha ya sekabehi majmu'ah iku tanghamisu, ngentekake sapa majmu'ah fid dunya ing dalam dunya iki, fi hadza ing dalam iki dunya, ngentekake fil muladdati dunyawiyati ing dalem kesenangan kehidupan dunia. Golongan ini Pak, golongan pertama maksudnya, semasa hidupnya mesti dihabiskan hati ini bersukaria dengan kesenangan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya ini sudah. Jadi waktu demi waktu, masa demi masa, hati ini terus bersukaria dengan kesenangan kehidupan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Berarti siapa di antara manusia termasuk golongan pertama ini mayoritas, ketika di dunia tergolong hati yang mati, mesti di akhirat juga mati. Buta berarti buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabilan. Di akhirat itu lebih gelap lagi Pak Bu, lebih tersesat lagi, lebih buta lagi daripada saat di dunia. Bahkan dalam satu ayat mereka mengatakan, mengapa sekarang saya buta? Padahal dulu saya di dunia itu tidak bu. Mereka itu memandangnya itu buta mata dohir. Padahal ayatnya buta mata batin. Rubahlah, wahai saudaraku, perilaku hati ini yang seperti ini, rubahlah kalau kau mau. Tapi golongan pertama raiso, sawa'un kana padha uga napa dalika mengkono-mengkono kesenangan dunia atau muladzatid dunyawiyah fil ibadatil mahdoh, itu terjadi baik di dalam ibadah murni amla
atau ora murni. Baik waktu sholatnya, zakatnya, posonya, hajinya, bleh kurbane iki mesti condongi ati nang kehidupan dunia, kesenangan nafsu. Termasuk sing non materi jenengan pengen mlebu swarga, sing non materi dunia jenengan ingin dapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Ini non materi termasuk. Makanya karakter golongan pertama ini Anda akan tahu karena Anda mengalami ukuran ibadah amaliyah kita dulu saat digolongkan di golongan pertama. Apa? Dunia. Maksudnya dunia apa? Dunia non materi atau yang bermateri? Non materi sampean mesti sholatin golek ganjaran. Hei jamaah 17. Ibu ning omah wis, cepetan jamaah keri. Pau udah kertuk 17. Yang dibahas tentang masalah non materi, ganjaran surga, ganjaran surga, ganjaran. Iku mah anak kecil, nggak mau berangkat disuruh ke pasar kalau tidak dikasih upah. Coba jenengan dikat satu keterangan, sholat siro gale apa-apa, budal telea, wis gak usah doa-doa. Salat munfaridan ijen sak derajat, jamaah yo sak derajat, budal jamaah entut ta. Yo, iku memang kelas kita dulu, Pak. Maklum mono. Maklum. Makanya bahasa materi kita malam hari ini taghyir, rubalah sulukal qalbika, karakter hati iro yang asalnya itu condong menghadap terhadap dunia materi atau non materi. Hanallah, kurban paling mentok ganjaran wis. Kadang-kadang ini keselip ben disawang wong. Sok iku ya numpak sapi. Enak nguat siratal mustaqim iku wis gak melaku, sapine sing melaku. Lupa Bu, sapine gendeng nyeblung terus ya apa sampean? Ayo. Iki mah sanepan, Pak. Sapi ku maksudnya apa, tumpaan iku apa? Sapi ku kendaraan, sholat itu kendaraan, zakat, poso, haji, mangan, ngombe, jenengan kerja, itu tumpaan semuanya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kadang-kadang itu tumpaan yang greget no, Pak. Perahu itu kan tumpaan, kandang jungkel no wong, contoh kula wau. Mancing wis angsa lumayan, Pak. Duhur, ayo rek mulih. Lah, kula dasare mboten ahli pelaut, ndayung, tak jajali keplunting, Pak. Untung sikil kula niku kecantol perahu. Kok gak kecantol mungkin ya kedelep. Lah wong jerone niku 2 meter punjul. Sampak salah satu pengurus yang ikut tadi wis gak ngereken refleks, HP ini digawa mencolot nang kono nulungi kula, HP ini gelem. Refleks. Oh, iku njaluk ndang ganti HP lah ngoten ya. Ganti HP.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, piye carane mboten megelno tumpakan niku? Piye carane mboten liar tumpakan niku? Yang kesemuanya bisa kami sebut nafsu. Ya jinakno tumpakan niku. Carane jinakno piye? Latin atimu kelawan dikir. Ngono. Nek bahasa nafsu lho ya. Nek bahasa perahu, ya sing sering latihan mendayung. Ora tau ndayung, moro-moro njajal ndayung. Dayunge adik watang, senes entong nih kok watang Pak, ambek ngadeg dadi pelunting apa wik ngono. Untung gak ana sing melem mang. Ngoten. Nggih, begitulah. Baik ibadah murni atau tidak murni, golongan pertama mesti condongi nanggoni selain Allah. Itu pasti Pak. Ini termasuk kita tempo masa-masa lalu. Makanya alhamdulillah panjenengan kali kula bersyukurlah kepadanya, karena sebetulnya yang mengalihkan golongan ini adalah Allah juga. Bersyukurlah kita sebelum meninggal dialihkan golongan yang berikutnya nanti ini. Al-muradu utawi kang den karepake bil ibadatil mahdoh, ibadah yang murni, yaiku al ibadatu syar'iyatu, ibadah ritualitas secara rohaniah. Artinya dari pandangan syar'i. Contoh kasolati kaya salat, wasaumilan poso, wal haji lan haji, wa ghairi dzalika lan sak liyane mengkono-mengkono kabeh man. Kaya maca Quran, kaya jenengan mijeti wong, kaya jenengan iki bantu wong, lah ibadah tuh. Kelihatan murni. Golongan pertama mesti condongnya hati pada selain Allah, yang disebut dunia atau makhluk kesenangan. Jenengan dilebokno surga iku nek seneng gak dadi mlebu swarga amen. Nek seneng ya. Nek seneng berarti seneng kita itu karena nafsu, gak mungkin saged mlebet. Jenengan kurban kok yo ning atiku condongi supaya sesuk dapat tumpakan. Kecelek wong iku adalah kinayah, tembung tumpakan. Padahal yang dimaksud tumpakan di sini adalah semua apapun yang Allah hadapkan terhadap kita, kondisi apapun, buatlah fasilitas sebagai fasilitas bertemunya hatimu pada Tuhanmu. Asli ngoten, ngene iki yang dimaksud fa'buduh hadza siratum mustaqim, yaitu siratal mustaqim itu Pak, nyembah sing bener. Walahalan walahalan iku kedue apa ibadah mahdoh, ahkamun utawi duweni piro-piro apa tata cara khosotun kang khusus fisariati ing dalam syariat Islam. Artinya apa? Jenengan melakukan ibadah murni itu ada beberapa cara khusus untuk melakukan. Cara khusus yang dimaksud di sini adalah ilmu. Ilmune wong salat iku piye syariat, ilmune wong zakat, poso, haji lan sak piturute.
Apa kuno? Ini yang dimaksud ahkam. Ahkamu khosoh. Toto coro kang khusus ada di sini. Iki mah sarengat. Kalau kita tarik ning hakikat sedaya ibadah kuwi ana cara khusus. Dengan cara khusus inilah maka takrif definisi tentang nyembah itu sampai ke target. Apa targetnya? Ketemune ati sampean menyang Gusti, bertemunya hati Anda terhadap Tuhan Anda, ini berarti dikatakan sudah mencapai target. Ini kalau ibadah secara ruhaniah. Wal maksudulan utawi maksude bil ibadati wairil mahdoti, cing dimaksud ibadah yang tidak murni itu bagaimana? Ya utawi ghairul mahdoh iku al ibadatu ibadah ghairus syari'ah ghairus syari'iyati kang sakliyane ritual non ritual atau selain syariah. Sing dimaksud wong syariah apa? Makan, minum, kerja, jenengan iki cuci baju, masak, apapun itu enggak murni. Lah itu bisa jenengan jadikan sebagai ritual Anda bertemu Allah. Kamu ibadah mahdhaf saja yang murni aja, enggak. Intinya aktivitas apapun selain daripada ibadah murni bisa Anda jadikan sebagai lahan fasilitas untuk ritual dalam rangka bertemu Allah. Tapi golongan pertama telek ane iso. Apa sebabnya? Golongan pertama sampak nyun sewu, Pak. Rambut iki sampak memutih, gigi sampak protol, bahkan sampak mati pun nggak bisa. Apa sebab? Nanti jawabannya di bawah. Sudah kau fikirkah setelah makalah ini kubacakan? Quran ya wis jelas, surat At-Takatsur tadi. Mesti bagi Anda yang sudah sadar dan masuk golongan yang kedua nanti, mesti ditanamkan Allah dalam hatimu rasa kasihan terhadap orang dekat kita. Ya dah? Itu pasti otomatis. Kadang-kadang sampai dihibur Allah, hatimu itu menangis, dengan sendirinya meneteskan air mata. Itu hiburan Allah. Apa sebab mereka kok nggak iso? Laksana ibaratnya gajah masuk di dalam lubang jarum. Saged. Gajah mlebu nang bolongone dom, saged mboten? Mboten saged. Ya ndelok dome Gus. Nek dome raksasa. Iki berarti bantah nih. Umumnya dom jarum itu Pak, ya kecil itu. Yang bisa masuk cuman ukuran bola, benang. Lah kok gajah dikon mlebu? Ndak setok gak iso apa lagi perutnya. Tapi ono bolongan Pak sing elastis. Tahu elastis? Banyu, tahu banyu? Air di kolam, kelihatannya itu kan nggak ada bolongan nih, kelihatannya ya. Tapi wonten bolongan niku, nggak percaya,
Sampeyan uncale watu gedene sak pintal, mlebu mboten? Mlebu. Apa maksudnya ya iku? Loh, nanti kalau batunya sudah tenggelam, nutup lagi mboten? Nutup lagi. Iku namanya elastis. Elastis. Aku gak wani nyebut sing siji elastis. Ya wis sampean padha paham wis. Aku ngomong banyu kok iku mang ya. Bon. Yang dimaksud ibadah di luar hukum ketetapan syariat secara ritual alati kang tu'adda kang den lakoni fil a'mali ing dalem piro-piro aktivitas al yaumiyati kang bangsa bendina. Contoh kal amali kaya ngamal kerja wal muamalati lan termasuk belajar muamalah jenengan mbuh apa belajar apa mbuh belajar remi mbuh belajar sing disontol ambek tangan ambek tongkat apa biliar lah ana sing golep ada yang permainan video game lah macam-macam wis niku gue rumah doh wal istimaiyati atau jenengan iku bersosialisasi berinteraksi sesama manusia gotong royong yasinan jenengan kumpulan-kumpulan arisan ibu-ibu biasa ibu-ibu nek budal arisan iku dahan-dahane iku jam-jaman apalagi iring-iring kemanten tapi nek nglayani pake gelem yo ngene gak gelem yo karepmu iki wong mriko lho ya Amerika nggih bukan Amerika adoh biasa wonten niku lah iki termasuk ibadah yang tidak murni wa ghairiha lan sakliyane mengkono sakliyane apa sakliyane sing tak sebut wau tinggal pertanyaannya bisakah golongan pertama itu bertemu Allah di situ iku pertanyaan wa yuqalu lan den dawuhake den arani laha maring ibadah ghairu mahdhah iku ibadatun ibadah makbulatun kang den trimo idza fa'alat dengan catatan ngelakoni robi niatin kelawan niat kholisatin kang ikhlas nomor loro lito lambil mardotillah krono arai tolek ridaning Allah niki Pak mentoke kita waktu ada di golongan satu lapo cak sholat golek ridani Gusti Allah lapo cak sampai ngini golek ridani Gusti padahal ora tahu ora kenal Gusti Allah aneh tau ibadah ghairu mahdhah ini Bapak Ibu bisa dikatakan ibadah yang diterima oleh Allah sebagai penyembahan terhadapnya manakala iki dengan catatan idza fa'alat biniyatin khalisatin litolibi mardotillah betul tah di situ ada ikhlas lah niki padahal ikhlas niku takrife gak rumangsa melok ngelakoni
gak merasa ikut melakukan. Loh, ini bagi ahli golongan yang pertama tadi boten saged. Jangankan ibadah yang tidak murni, murni pun tidak bisa ibadah itu bisa diterima. Karena apa? Condongnya hati kita itu tidak terhadap Allah tapi terhadap selain Allah. Muring-muring silakan. Walakin hadhihi ta'ifatu, lan tetapi atau namun utawi iki golongan, mengapa mereka tidak bisa, latas tadi ora kuasa ora mampu sopo-sopo awal al amala ing ngamal bima kelawan opo ja kang teko opo mahfil Qur'ani ing dalam Qur'an bayane ma minal hidayati, nolak petunjuk, bisa nolak tatanan ilmu tauhid. Ini gini, golongan pertama ini Pak, sepanjang sejarah ini gak mampu atau tidak bisa untuk beramal-amal yang diterima ini dikarenakan dia itu gak mau nompo hidayah, petunjuk, gak mau petunjuk yang ada di Al-Quran. La tastati'u al-amala bima ja'a fil Quran min hidayatin. Loh, ibarat coro gelas Pak ya, nek wis kadung ketutup gelasnya dicuri banyu ya pun alasannya apapun gak akan bisa masuk. Inilah yang disebut orang-orang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Gak mau menerima hidayah, gak mau. Dikasih pengajaran tentang dinu tauhid atau tidak, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup, mengunci hatinya, dikunci wis. Akhirnya hidayah datang pun laksana seseorang mengukir di atas air. Itulah fakta di lapangan. Selama hidupnya itu tidak mau untuk membenahi kebiasaan ati, karakter ati, ora iso. Li'anna qulubahum, krana sak temene pira-pira atine golongan pertama iki iku mahjubatun, ketutup, terhalang dengan apa? Bimuladatil khayati dunya, dengan kesenangan kehidupan duniawiyah, atau tertutup dengan selain Allah makhluk. Tinggal sinutupi apa bentuke, jenengan sawenenge pol ambek si A wong wedok kuwi, ya wis Gusti Allahmu, hatimu ketutup ambek wujude wong wedok. Sebaliknya ibu yang ngono terhadap suaminya ketutup Bu. Akhirnya jenengan waktu kerja mikir, lapo yo garwaku ning omah, mangkok nggawa HP iku kok disingit-singit no. Biasanya HP-nya gak di password, iku di password. Loh, akhirnya ibu curiga, ibu nggih? Curiga. Padahal bapak njane yo gak gelem terus terang Pak. Bilang sama ibu,
Bu, kula seneng cah kae seneng kula terus piye? Sekarang ndelok jawaban ibu. Nek ibu mpun Pak, mpun diteruske. Ya ampun nekat sampean. Diterus. Nah sing penting ngomong Pak. Perkara sampean seneng wong liya iku wajar, iku wong normal. Tapi yes ngomong sampean. Aja terus sampean ndelik-ndelik iku namanya selingkuh. Ngomong nek diolehi alhamdulillah. Nek gak diolehi aja nekat. Yus preyo. Preyo. Engko nek gak diolehi tetondo iku sampean kok gak iso mengendalikan kendaraan. Sampai wis duwe kendaraan ibuke. Iku kendaraan sampean, makanya apa sampean tumpaki ae. Ya Allah wis peyok-peyok sik ditumpaki. Sijine nyusoni anake, sijine jawal-jawil. Biasa sik nom. Coba wae nek wis umur 70 tambah dadi sing ya. Wis kekuatan itu sentok kurang. Mengapa mereka tidak bisa untuk mempergunakan ibadah murni dan tidak murni bertemu Allah? Jawabannya simple. Li'anna qulubahum mahjubatun bimuladatil hayati dunya. Karena mereka itu hatinya tertutup oleh perkara-perkara selain Allah. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah Gusti Allah taala fi suratil Baqarah. Surat Baqarah surat yang kedua ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, a'budu depno atimu he menungso rabbakum menyang Tuhan yang Maha Esa urip di dalam dirimu. Ngoten karepe ai wajih madepo sira wajah ruhika ing wajah ruh ira menyang sapa liwajhillahi maring wajahi Gusti Allah. Wajah Gusti Allah sing di yaiku aladi urip fika kang ana ing dalem ira daiman khali langgeng. Isah ngene kurang cetha ya mbuh. Depno wajah ruhmu itu terhadap wajah Allah, yaitu hidup yang ada di dalam dirimu. Dengan begitu maka Anda nanti tidak akan pernah hati ngaku-ngaku bahwasanya itu perilakumu, nggak akan pernah. Kalau sudah dikatakan ini wajhatu wajhiyah, maka hatimu tidak akan merasa dirimu yang sholat, dirimu yang zakat, puasa, haji, beleh korban. Enggak. Loh, disinilah Pak takrif, tarkib, definisi ngibadah yang bener di sini. Urusan fisik murni atau tidak murni ibadah Anda, no problem, nggak ada masalah, terserah. Tapi hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh golongan pertama. Nyembah sira ing pangeran ira alladzi kang khalaqakum kang wis ndadekake sapa ladikum ing sira kabeh waladinalan ing wong akeh. Waladinalan iki dawuhe nyembah
termasuk diperintahno nyembah nangone wong min qablikum kang sadurunge sirahmu, berarti bapakmu, mbahmu lan sak pendhuwur. La'allakum tattaqun, krana arahe utawi sira kabeh iku tattaqun bisa nggawa takwa. Nek iso nyembah ai li ajli liqa ilah, karena nyembah lewat sing saya katakan tadi caranya, itulah Anda akan bisa bertemu Allah. Tapi golongan pertama enggak bisa. Golongan kedua, sanian utawi golongan kang kaping pindho iku sunful qulubil basariyati, golongane piro-piro atine piro-piro menungso, alati kang tamilu kang condong opo ati iman khalilanggeng ila rabbiha maring pangerane. Golongan pertama mang. Golongan kedua adalah karakter hati seseorang yang selalu condong kepada Tuhannya, selalu bertemu pada Tuhannya. Ini tidak terlepas Pak dari dzikir yang kusampaikan, yang kami sebut sirul asr menuju fana'ud dzikri. Nggak bisa terlepas dari itu, sebab kuncinya cuman ada di situ. Wong sak donya iku ngiblate ada di situ. Wong sak donya sing tak maksud kekasih Allah nih le, ngiblatnya ada di situ pun. Karena ibarat rumah itulah satu-satunya kunci untuk bisa membuka pintu makrifat hatimu terhadap Gusti Allah. Wis wahadihil jama'atu utawi iki golongan alati kang yakunu iku alati kang yakunu kang ana apa qalbuha atine jamaah, duduk jamaah duduk iku lho ya. Godang tuduhan saya jamaah itu perkumpulan atau golongan kedua tadi. Iku daiman langgeng apa ne sing langgeng fi dzikri ing dalam dzikire, fi jamil ahwal ing dalam sekabehane pira-pira keadaan. Keadaan apapun yang Allah berikan terhadap golongan kedua, mesti beliau jadikan fasilitas untuk bertemu Allah lewat dia selalu menjaga zikirnya. Ngoten lho. Tu sama denarani termasuk khobarikana didobeli rapopo. Tu sama iku tu sama denarani ngono-ngono iku apa-apa apa mbuh nggo sik. Sunful kulub, nah nih iku tuh sama denarani apa golongan kedua iku diarani jama'ata aulia ilahi, golongane piro-piro kekasih Allah. Ya wis, bisa diartikan golongan yang kedua ini adalah golongan para kekasih Allah. Berarti hanya para kekasih Allah lah yang bisa bertemu Allah. Selain itu enggak bisa. Siapa di antara golongan kekasih Allah? Mukmin iku mukmine sejati. Islame Islam sejati. Bukan Islam KTP. KTP iku dohir lho Pak. Cara ngomong agama, Islami iku Islam sejati Pak, bukan Islam dohir iki, bukan.
Islam iku salama yusallimu taslim, pasrah. Wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Anda akan bisa dikatakan pasrah terhadap Allah kalau dirimu sudah tiada. Itu namanya pasrah. Sebab wong pasrah itu undang-undange tidak boleh ikut campur ngurusi apa sing wis dipasrahke. Gusti kula pasrah jenengan utang kula ndang sampean selesekno. Lho kuwi aja mikir utang. Nek kuwi sik mikir berarti kuwi ini gak percaya ambek Gusti. Lah iku berarti pasrahe ning lisan. Dudu iki sing dimaksud makalah iki. Yang ku maksud Islam sejati iki adalah ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya ini. Bukan jasmaniyahnya. Unsure Anda dari jasmaniyah muslim atau gairu muslim bisa ruhaniyah jenengan iki Islam, disebut Islam sejati. Lagi Islam sejati berarti golongan iki imannya orang itu sudah ihsan. Apa lagi? Habibullah, kekasih Allah, wali, aulia, nabi, rasul. Ya udah, hanya ini yang bisa bertemu Allah, Pak, Bu, karena masuk di dalam golongan yang kedua. Sawaun, golongan kedua ini, Pak, sawaun ugono fi halatil yusri, ing dalam keadaan seneng, awil usri utawa susah, faqalbuhu utawi atine beliau iki iku mu'tasimun, gejokan rapet, berpegang teguh ambek apa? Bihablillahi ta'ala, kelawan taline Gusti Allah, daiman kelawan selawase. Atine orang-orang mukmin sejati, Islam sejati iki Bapak Ibu, selalu gejokan rapet, berpegang teguh terhadap tali Allah. Yang kami maksud tali Allah di sini aidzikri sirril asrar hatta fana idzikri. Inilah wakila bitauhidi la ilaha illa anta hatta la ilaha illa ana. Niki golongan ini. Ya wis, pol lho Pak, rahasia ilmu Gusti Allah sing dibuka niki ngepol. Dulu gak berani buka-buka, sekarang Gusti Allah buka-buka udah. Kalau seperti ini sih dedel atine para menungso wis dibeleh ae. Artine sing dibeleh iku sipate dikorbanno, wedhuse dibeleh. Meni beleh ndak? Ya arek pondok beleh. Beleh ya wis, iku sifat karakter Pak, duduk mbeleh wedhuse, duduk mbeleh Ismail, tapi mbeleh wedhuse. Ismail dibawa ke surga. Jiwa jenengan yang ngono, nek wis beleh karakter sifat tabiat sing kaya 35 iku wedhus, berarti ruhaniyah jenengan diangkat Allah ke surga. Para kekasih Allah itu ketika saat dihadapkan keadaan seneng ataupun susah, hatinya itu berpegang teguh dengan tali Allah. Lah kekasih Allah iki nggih wonten tingkat-tingkate Bu. Ada yang fana, ada yang kamil, ada yang baqo, atau ada yang makfud, ada yang maksum.
ada yang akeh laline, ada yang titik ilingi, ada yang gak blas, wis reno-reno. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah tentang tali tadi di surat Ali Imran, ing dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga, al ayata ing ayat 103. Isine ngenten. Waqtasimu, hei menungso, do ceceklono sira kabeh bihablillahi kelawan taline Allah, jami'an kali sekabehane, wala tafarraqu lan ojo kok lepas. Karepe piye Pak ngeten? Yang dimaksud tali Allah adalah dzikir. Jami'an di sini maksudnya, ada yang mengatakan jami'an ini tafsirannya jami'an itu adalah seluruh manusia. Tapi kalau kami ambil dari Al-Quranul Qadim, jami'an itu semua keadaan. Jenengan kadang-kadang dihadapkan Allah keadaan enak dan gak enak, bertubi-tubi. Mungkin akeh gak enak timbang enak. Kadang-kadang loh, beliau-beliau yang dikatakan aulia illah, kekasih Allah, mengutamakan berpegang teguh tali Allah. Nah, ngoten niku sampean gerabak ati sampean piyambak. Ya jibu wajib apa antakuna yen tono apa jamiul a'mali sekabehane pira-pira penggawean iku alati kang taf'alu kang agawe biniyatin kelawan niat kholisatin kang ikhlas wahiyalan khali utawi ngono iku antakuna liwajhillahi ta'ala faqat wahia utawi ngunu golongan sing nomor loro mang golongan kekasih Allah iku antakuna yento ono sapa beliau iku liwajillahi ta'ala faqat selalu menghadapkan hatinya kepada gesang. Wajhia selalu menghadap pada Allah, mencondongkan diri terhadap Sang Khalik. La lima solihi dunyawiyati ora krono kepentingan dunya. Salate wis gak ana ben diwahni wong, ya wis gak ana krono pahala, wis gak krono ben dilebokno Gusti Allah surga, wis ora ana. Autolabi madkhil basari atau dilem wong ndak semua pray. Inilah Pak yang kumaksud lillahi ta'ala itu, dia itu biniyatin khalisotin, dengan niat yang ikhlas tulus, artinya wis gak merasa dirinya yang melakukan. Yu'allimu mulang, wis mulang, yu'allimu mulang sop opo Al-Qur'anul Karim, melajarake ngajarake sop opo Al-Qur'anul Karim, ngajarake ahamiyata ing kepentingan tasminil wakti kang regani ing waktu, wal amali lan amal, wasailan ikhtiar hitah sili khairi dunya wal akhirah, krono arai ing dalem jenengan iki sukses tercapai bahagia dunia dan akhirat. Quran sudah mengajarkan
betapa pentingnya untuk menghargai waktu, menghargai ibadah murni atau tidak murni, menghargai usaha dalam rangka semuanya itu untuk mencapai kekhasilan kebaikan di dunia dan akhirat. Otomatis jalannya lewat zikir, baru ketemu Pak. Dan ini karakter hatinya orang-orang yang Allah masukkan di golongan yang kedua. Wahada lan utawi iki ku ya tawaffaku nyocoki ma'al hidayati sertane hidayah ila ayyakuna maring yen to ana apa kulu amalin saben-saben ngamaliyah iku ibadatan sebagai pengabdian lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi seluruh aktivitas yang Allah hadapkan terhadap beliau-beliau golongan yang kedua itu Bapak Ibu cocok ambek dawuh ning Quran, semua itu dijadikan sebagai pengabdian terhadap Allah. Ngabdi dikatakan ngabdi sing bener, ngawula sing bener, si kawula iku tidak pernah boleh untuk ngaku-ngaku sing duwe kawula kuwi sing apa sing lakoni iso iku kawula, boten. Inilah pengabdian Pak. Berserah Anda pengabdian itu lewat sisi mana, kendaraan yang mana, monggo. Wis mek situ masalah kendaraan, jangan pernah kendaraan itu kau pakai langsung jikalau kendaraan itu belum kau jinakkan. Ya, kalau sudah kau jinakkan baru pakailah. Anda nanti tidak terkuasai oleh kendaraan itu. Seperti tadi saya ora tahu isok nyetir perahu, isok ngangkang-ngangkang apa coba-coba ya pelunting ya apa wis jari ini arek sing ngadoh jongor rangon ngoten nggih Pak, wis iku contoh. Li'annal hadafa fi hayatil muslim, karena sak temene sebab tujuan kehidupan seorang muslim sejati huwa yohada iku ibtigoun apa mencari mardotillahi ing keridanane Allah. Maksudnya adalah jenengan iki berangkat nuju nang Gusti Allah atas dasar diridani Gusti Allah, mboten berangkat karena nafsu, karena Allah. Loh, inilah Pak butuhin jenengan mengenal tentang dzikir sirul asrar itu di situ. Si salik itu ya, si salik kemarin saya jelaskan. Ada golongan salik ambek golongan muridun ambek muridin. Muradun kalih muridin, atau salikun atau dikatakan wasilun. Salik iki muridin iki Pak sik lagi proses perjalanan. Nek muradun atau wasilun orang yang sudah sampai kepada Allah. Artinya apa? Golongan salik iki Pak tidak akan bisa sampai kepada Allah manakala di dalam hatinya itu masih ada iman, rasa dia itu bisanya melakukan suluk itu karena disuluk nih Gusti Allah. Berarti kan dia masih merasa bisa suluk, walaupun sebabnya disuluk ke Gusti Allah. Dereng saged niki dikatakan makrifat, dereng saged. Itu nanti akan dikatakan makrifat pada Allah
kalau sudah tidak ada pengakuan sama sekali, apa yo nek dikatakan nul botol, kosong wis, nggak ada keakuan diri makhluk selain Allah, ya sudah, itulah yang dikatakan makrifat. Wa tahqiqus sa'adati fid dunya wal akhirah, dalam hal jenengan suluk itu mencapai kewusulan datang Allah itu, satu sisi Allah ngkei bonus, wa tahqiqus sa'adah apa nrimo nyotoni kebahagiaan baik fid dunya lebih-lebih wal akhirah. Al khulasatu tawi ringkesih labuda wajib apa ayah dusayen to kedadean iku tagayyurun perubahan fitobi anti kolbit insani ing dalem karakter sifate atine menungso. Pak, wajib hukume bagi golongan pertama manakala idzan gomaro tatkalane dia gelem tenggelam opo alkol buatini fi bahri tauhid, maka akan terjadi yang namanya perubahan karakter. Wajib hukumnya berubahnya karakter yang tadinya asal condongnya itu hati terhadap kesenangan dunia, wajib berubah condong terhadap pada Allah. Itu akan terjadi tatkala si manungso iku tenggelam di dalam bahrut tauhid, tenggelam di dalam lautan pengesaan pada Tuhan. Ini wajib. Kebanyakan itu koyok-koyok tapi gak sak temene. Koyok-koyok tapi gak sak temene. Sholat koyok-koyok khusuk tapi sak temene belakrak. Dan lain sebagainya. Itu karena apa? Itu tadi tertutupi hati kita dengan apa yang kita condongi. Kalau hati kita cuman condongnya pada Allah, apa mungkin Pak antara jenengan kali Allah bisa terpisahkan atau terhalang? Nggak ada, nggak bisa, karena perkara yang menghalangnya itu sudah tidak ada. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan dan kita amalkan, utama dalam masalah ibadah, akhirnya ibadah kita menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.